1.3 Visi Guru Penggerak 1.3.A.6 Demonstrasi kontekstual Model Manajemen Perubahan Inkuiri Apresiatif Bagja Fasilitator Ibu Syarifah Farida MPD Pengajar praktik Ibu Eka Kurnia SPD dan saya sendiri CGP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka Rina Rustiani. Paradigma Inkuiri Apresiatif. Inkuiri apresiatif IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja ada 5. Yang pertama, buat pertanyaan, define. Yang kedua, ambil pelajaran, discover. Ketiga, gali mimpi, dream. Yang keempat, jabarkan rencana, decide. Dan yang kelima, atur eksekusi, deliver. Visi saya yaitu terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa sesuai profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid melalui pembiasaan sholat berjamaah di sekolah setiap hari. Prakarsa perubahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid melalui pembiasaan sholat berjamaah di sekolah setiap hari. Alur Bagja yang pertama, buat pertanyaan utama. Apa yang kita lakukan untuk meningkatkan semangat murid dalam melakukan sholat berjamaah di sekolah? Maka, tindakan yang dilakukan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian memahami bahwa murid rata-rata sudah memiliki sikap religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alur Bagja yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman melakukan pembiasaan sholat berjamaah di sekolah setiap hari? Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan semangat murid melakukan pembiasaan sholat berjamaah di sekolah? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan semangat murid untuk melakukan pembiasaan sholat berjamaah di sekolah? Maka tindakan dan penyelidikannya yang pertama, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tokoh yang telah melakukan hal tersebut. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber. Kemudian, merencanakan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan pembiasaan ini. Yang keempat, melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder dari luar dan dalam sekolah. Alur Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Kebiasaan baru apa yang saya harapkan setelah terwujudnya peningkatan pembiasaan beribadah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika memiliki murid yang semangat beribadah? Ketiga, hal baru apa yang dapat saya lakukan jika murid sudah melakukan pembiasaan beribadah dengan baik? Maka tindakannya yang pertama, membuat narasi atau gambaran tentang murid yang semangat dalam beribadah.
Yang kedua, membuat catatan proses pencapaian dalam meningkatkan pembiasaan sholat berjamaah. Yang ketiga, membuat daftar kegiatan baru untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi murid. Alur bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, satu, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan prakarsa perubahan ini? Kedua, apa saja tindakan dan kegiatan di sekolah yang mendukung pembiasaan ini? Ketiga, berapa lama tindakan tersebut dilakukan? Yang keempat, bagaimana cara menjaga semangat guru dalam meningkatkan pembiasaan beribadah di sekolah? Maka tindakan yang dilakukan yaitu satu, penggunaan alat pendidikan seperti memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah atau paksaan, dan hukuman, tindakan, dan pengalaman lahir batin. Yang kedua, membuat angket atau survei untuk mengetahui tingkatan kemajuan hal tersebut. Yang ketiga, memajang hasil target sebagai pengingat dan penyemangat. Keempat, merinci dan menetapkan kegiatan yang dapat menyemangati pembiasaan dan ciptakan suasana yang menyenangkan. Alur bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, satu, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan prakarsa perubahan ini? Yang kedua, apa saja tindakan dan kegiatan di sekolah yang mendukung pembiasaan ini? Ketiga, berapa lama tindakan tersebut dilakukan? Empat, bagaimana cara menjaga semangat guru dalam meningkatkan pembiasaan beribadah di sekolah? Maka tindakan yang dilakukan, satu, penggunaan alat pendidikan seperti memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, hukuman, tindakan, dan pengalaman lahir batin. Kedua, membuat angket atau survei untuk mengetahui tingkatan kemajuan hal tersebut. Ketiga, memajang hasil target sebagai pengingat dan penyemangat. Keempat, merinci dan menetapkan kegiatan yang dapat menyemangati pembiasaan dan ciptakan suasana yang menyenangkan. Alur bagja yang kelima, atur eksekusi. Yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau selama program dilaksanakan? Dua, siapa saja yang dilibatkan dalam rencana tersebut? Tiga, kapan rencana peningkatan pembiasaan beribadah di sekolah akan dimulai? Empat, bagaimana mengukur kemajuan program tersebut? Lima, siapa yang menampung curhatan selama kegiatan tersebut dilaksanakan? Maka, tindakan dan penyelidikan yang dilakukan, yang pertama, menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab memantau kegiatan tersebut. Dua, murid dan seluruh warga sekolah yang dilibatkan. Ketiga, menetapkan program akan dilaksanakan awal semester. Yang keempat, membuat instrumen dan rubrik peningkatan kemajuan kegiatan tersebut. Kelima, membentuk tim konsultasi yang melibatkan wali murid, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual melalui alur bagja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.